Satu, dua, tiga. Kak Belin, ya. Menanggapi video viral yang di rumah Jedar ada entah apa ya namanya, pocong joget lah atau apalah, pokoknya ada pocong kelihatan di CCTV. Memang hanya siluet tapi tidak terlihat jelas. Tapi menurutmu itu, menurut penglihatanmu sendiri seperti apa sih sosok ini dan kenapa di sini? Kalau aku lihat itu memang pocong, benar pocong. Ya, kalau kenapa ada di situ, bahwasanya yang namanya makhluk astral itu sesuka hati dia datang. Tapi kalau aku lihat juga di sini bahwasanya sosok itu bukannya sosok yang mampir, tapi adalah sosok kayak seseorang yang emang mengirim ya di rumah tersebut. Tujuannya adalah semacam kayak mencari celah untuk bisa masuk dan membuat sakit. Berarti termasuk teror goib kah ini? Iya, salah satu teror goib. Nah, maksudnya kenapa pada akhirnya, maksudnya ini kejadian langka ya, sosok astral bisa terekam di kamera CCTV, yang dimanapun, maksudnya kalau kita bilang jarang sekali terjadi sosok astral itu bisa terekam gitu dan sejelas itu. Nah, dirimu merasakan berarti tendensinya ini adalah kiriman orang lain? Ya. Kenapa tidak? Karena gini loh, ketika kamera CCTV itu kan ada infrarednya, ya. Kenapa tidak mungkin? Ya, karena aku lihat apalagi ini rumah Jedar yang istilahnya kita lihat rumahnya juga lumayan mewah ya, dan nggak mungkin dong pakai CCTV yang murah dan biasa. Semurah-murahnya CCTV pasti dia akan ada infrarednya. Infrared itu adalah bisa mendeteksi ya, dan bisa menangkap sosok-sosok makhluk astral itu. Oke. Nah, dari segi mistis sendiri, maksudnya kayak seperti apa sih, maksudnya si Poci ini apakah memang dia juga ingin apa ya, ada urusannya nggak sih dengan kasus-kasus Jedar sebelumnya? Ini kan Jedar juga ada kasus nih sama seorang, ada nggak sih hubungannya Kak Feli? Jelas ada. Yang seperti aku bilang tadi, Poci ini adalah kiriman dari salah satu seseorang ya, artinya orang yang merasa tidak suka dan merasa apa ya, ada rasa sakit hati di sini ya. Yang aku rasakan adalah kiriman dari seseorang yang pernah punya urusan dengan beliau dan sakit hati. Ya seperti aku bilang tadi juga ditegaskan bahwasanya dia adalah mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Cuman yang dirimu lihat, sosok Poci ini sudah bisa masuk ke dalam rumah atau belum sekarang? Bisa. Berarti sudah menemukan celah? Sudah menemukan celah. Karena aku lihat di sini juga rumah beliau ini ada beberapa celah yang belum terproteksi. Sebenarnya proteksi rumah beliau ini cukup lumayan ya kalau aku lihat, tapi di sini juga ada celah yang memang di situ tidak terproteksi. Gitu. Jadi aku melihat di situ dengan adanya dia berjoget-joget itu artinya adalah dia sudah memasuki dan dia sudah memiliki celah untuk membuat sesuatu hal, dan bahkan setelah teror ini akan ada teror-teror yang lain. Nah, yang dirimu lihat ini biasanya kan kalau kiriman ini entah itu pocong ataupun memang kuntilanak, itu hanya perwujudan, tapi perwujudan aslinya seperti apa sih Kak Feli? Perwujudan aslinya pocong ini, si Poci ini, wujudnya adalah sesosok, yaitu tadi arwah penasaran ya, yang dikirimkan adalah arwah penasaran yang emang atas perintah seseorang. Arwah penasaran atas perintah seseorang yang tujuannya adalah untuk meneror dan membuat takut. Sehingga ketika orang di dalam rumah itu takut, biasanya kaget dan akan menimbulkan sakit dan juga atau bisa meninggalkan tempat tersebut. Gitu. Tujuannya adalah ini teror. Bisa mempengaruhi ke kesehatan nggak sih Kak Feli? Pasti. Otomatis kalau udah membuat teror itu kan bisa macam-macam ya. Aku lihat di sini terornya itu lebih kepada sakit, kadang suka linglung atau punya perasaan takut yang berlebihan, kayak paranoid segala macam gitu. Jadi kalau sosok makhluk yang misalnya dia tidak punya tujuan yang untuk membuat sakit, otomatis dia tidak akan menampakkan diri dong. Cuma ngapain sih terus tiba-tiba joget-joget, itu ada unsur kesengajaan aku lihat. Ada hubungannya dengan karir juga nggak Kak Felin? Maksudnya untuk mengganggu karir seorang Jedar yang notabene memang kita tahu Jedar ini adalah artis yang cukup besar kan?
Kalau untuk mengganggu karir sih tidak ya, karena saat ini juga Jedar juga sudah artinya lebih fokusnya kepada keluarga ya. Tapi yang aku lihat di sini adalah lebih kepada untuk membuat sakit dan membuat apa ya, artinya paranoid tadi, menakut-nakutin untuk bisa dia itu entah berpindah, tujuannya adalah itu membuat sakit, lebih kepada buat sakit dan membuat menutup rezeki. Untuk sakitnya sendiri ini bisa hingga fatal nggak sih sakitnya Kak Felin? Ya, sakitnya ini bisa fatal. Artinya di sini udah wujudnya adalah santet. Kalau santet itu adalah sesuatu hal yang dikirim seseorang dengan tujuannya adalah untuk membuat sakit nih. Dari sakit kan, misalnya seseorang sakit kan otomatis dia berpikiran ini sakitnya biasa. Padahal setelah kalau dia tidak merasakan bahwa itu tidak sadar dengan santet tersebut, akhirnya lama-lama sakitnya akan parah-parah sampai berujung kepada kematian. Oke. Tapi cuman kalau kita bilang ini kiriman yang pertama atau yang kesekian kali sih mungkin? Sebenarnya kalau aku lihat ini sudah yang kesekian kalinya, cuman mungkin baru tertangkap kameranya baru-baru aja ya, karena ya itu tadi, kalau yang namanya kiriman sebenarnya tidak akan terlihat, tapi nampaknya emang mungkin kalau namanya makhluk astral kayak gitu kan, intinya gini, seburuk apapun ya keburukan kita ataupun apa ya istilahnya sebusuk-busuknya makanan yang ditutupin pasti akan tercium juga ketika lalat itu datang kan gitu ya, istilahnya apalah yang itu aku lupa. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat dia sakit, karena di sini kan ada campur tangannya Tuhan, otomatis akan suatu lambat atau cepat itu akan terdeteksi ya. Apalagi ini adalah kalau aku lihat bahwasanya ini adalah pesan untuk Jedar sendiri untuk lebih waspada. Berarti ada perlindungan dari Tuhan untuk dia untuk lebih waspada. Kak Felin, cuman kan resistensi orang-orang terhadap kiriman atau mungkin kalau kita bilang guna-guna ya dalam garis besar, itu kan resistensi orang-orang berbeda-beda. Jedar termasuk orang yang kuat atau tidak secara spiritual? Kalau dibilang kuat secara spiritual, dia orangnya kuat ya. Dia kalau nggak salah agamanya masih Kristen ya. Dia kuat ke gerejanya. Tapi balik lagi, namanya setan tuh pasti akan mencari celah ketika manusianya itu lengah. Namanya manusia juga nggak harus kalau sedekat-dekatnya manusia dengan Tuhan, pasti ada saatnya orang itu ketika mengalami yang namanya down atau pikiran, itu kan bawah sadarnya dia juga kan drop ya. Nah itulah sehingga disitulah dia bisa masuk. Untuk saat ini kalau aku lihat untuk Jedar sendiri sering sekali namanya merasakan lindung sakit kepala itu pasti. Oke. Kak Felin, tadi kata dirimu juga sempat mention bakal ada kiriman selanjutnya. Ya. Ini berarti memang sudah tanda bahaya. Kiriman selanjutnya ini berarti akan lebih besar daripada yang terlihat di CCTV. Lebih besar lagi dan akan lebih menakutkan. Mungkin akan ada suara-suara atau berisik-berisik di dalam rumah beliau. Ya mungkin akan aku lihat juga dia akan menampakkan dengan sendirinya di depan mata dia, tapi nanti akan menghilang, membuat takut, paranoid. Nah, kalau kita bilang kiriman-kiriman seperti ini, boleh nggak sih mungkin Kak Felin melihat juga, maksudnya kayak kadang-kadang kan orang menyuruh oknum paranormal untuk mengirimkan, ini berapa orang yang ngerjain Kak Felin? Yang paling terbesar adalah di wilayahnya itu sendiri ya, Bali ya. Kalau yang lainnya Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada dari Jakarta. Berapa tuh? 4-5 dari Jawa Barat, Jampang. Iya, pokoknya ada beberapa daerah ya. Ada beberapa daerah. Oke. Kak Felin, ini kalau kita bilang sosok si Poci ini dia biasanya isengnya seperti apa sih? Dia sering menampakkan diri dan aku lihat kenapa jadi berat saya ya. Jadi dia sering menampakkan diri dan juga dia lebih sering bikin kaget ya. Dan namanya juga Poci, pasti loncat-loncat pasti ya. Dan ini juga aku melihat seringkali mengganggu anak. Ya, anaknya Jedar ada berapa sih? 2 kalau nggak salah ya? Satu ya? 2, bukan 1 ya? Oh iya 1. Dan ini sebenarnya sang Poci tersebut sering sekali nampak sih sebenarnya ketika dia berdekatan sekali dengan babynya yang ini, dengan anaknya. Sering kali dia ditemanin. Oh, anak yang baru lahir ya? Iya, jadi 2 kan? Jadi 2 kan? Makanya aku lihat 2 soalnya. Makanya enggak, ini dia si Poci ini dekat anak yang pertama. Ya? Tapi mengganggu juga anak-anak gitu.
Kalau dibilang mengganggu, lebih pada dia sering sekali, aku melihat ya sering sekali diurus-urus sih sebenarnya, lebih sering di ini, cuman ya itu tadi karena dia tidak memiliki siksen ya, cuma kenapa tuh jadi berat ya, cuman kalau aku merasakan dia sering sekali tengah malam itu pasti terbangun, kaget gitu. Oke. Nah, mungkin kita bisa ngobrol sama entitas langsung dari rumahnya Jedar nggak sih, Kak? Tadi saya berat, saya makanya tadi merasakan aura kecurigaan. Iya, boleh kali ya Kak Melin ya, ngobrol sedikit lah sama si Poci ini, coba tolong datang si Poci ini. Hayunya qayyum ya Bismillah. Tahunan 2 tahun. Oke. Tujuanmu apa selain bikin sakit? mati. Ditugasin emang suruh bikin mati apa gimana? Iya, ditugasin suruh bikin mati ya. Oh, kamu mau disuruh-suruh? Apa? Dijanjiin apa kamu? Janji makanan. Terus ini kamu kapan mau pergi dari sana? Dia bilang mungkin lebih jelasnya setelah tugasnya selesai dengan arti kata mati. Nah, teman-teman kamu ada nggak di sana? Kamu sendiri apa ada teman-teman kamu yang ke sana? Banyak. Berapa? Ada berapa banyak? Dari angka 1 sampai 10? Jawab kalau gitu. Banyak. Berapa banyak? Yang paling kuat dia apa ada lagi yang paling kuat? Ada lagi. Siapa bosnya siapa? Kasih tahu. Ketua yang di sana siapa? Yang paling kuat siapa? Yang lain. Iya. Siapa? Barang. Di daerah dia aja. Oh gitu. Iya. Terus kamu sama teman-teman kamu tuh baru mau pergi kalau udah selesai berarti tugasnya. Kamu sering nampakin diri di sono sengaja. Apa tuh maksudnya? Jawab dengan sejujur-jujurnya. Kamu emang mau nakut-nakutin orang rumah di sana? Selain kamu yang usil siapa lagi? Jawab. Kuntilanak. Hah? Kuntilanak. Kuntilanak katanya. Nah, kamu itu berarti ini yang nyuruh kamu, orang yang nyuruh kamu ada berapa orang? Sendiri apa banyak? Sendiri. Berapa banyak? Ya. Udah ngereok. Netralisir dulu aja. Merasakan aura yang tidak enak ya. Yang malah gue. Beras. Udah puas. Enggak, jadi gimana? Jadi gimana? Kayak KKN Desa Penariga begitu.
Nggak tahu apa tadi berubah. Pocongnya hobi joget, apa anak dugem dulu pas itu. Anak reok kan? Iya. Nah, gimana? Jadi gimana? Dia ini gimana entitasnya, Kak Felin? Aku nggak tahu, soalnya tadi yang aku rasakan itu sebenarnya ada 5 yang masuk ya. Yang aku rasakan jadi berat banget ya. Tadi yang paling eksis kayaknya pocong ini ya. Sebenarnya di balik semua itu ada satu sosok, yaitu yang bertaring warna merah kayak semacam barong kalau aku lihat. Kemudian ada kuntilanak, ada genderuwo, dan aku nggak tahu ya motifnya apa, tapi yang aku lihat kayak mereka tuh kayak seneng ya. Dan salah satu yang pengen eksis yaitu pocong itu. Jadi yang sering nampakin sepertinya yang paling demen dan betah itu adalah sang pocong itu tadi. Ya, karena kalau yang lainnya itu lebih kepada lebih keras ya, artinya lebih masuk, lebih biasanya kalau yang namanya barong itu sering berada di atap ya, artinya mencari celah di atap dan sering nongkrongnya di atap. Kalau genderuwo ini dia lebih mobile ya ke kamarnya si jedar ini ya. Sama kuntilanak itu seringnya tuh di sekitaran kamar mandi dan tangga. Kalau pocong ini selalu di halaman sama di kamar anak sih. Itu yang aku lihat ya. Aku cuma lihat tadi sosoknya tuh ada 5 gitu. Cuman barong ini kan salah satu, maksudnya kita bilang lokal ya, bukan lokal sih. Bali. Iya maksudnya kayak emang entitas asli sana lah kita bilang. Betul. Cuman salah satu entitas yang cukup kuat juga karena kan memang kita bilang bertaring dan bentuknya merah sudah pasti itu. Dendam juga ada ya bagian dari dia. Ada dendam dan di situ biasanya kalau pengaruhnya adalah sering terjadi cekcok ya. Kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba emosional, tersulut gitu, terus tiba-tiba anak juga tiba-tiba nggak ada apa-apa, sering main sendiri, terus marah, sering bersinggungan. Itu yang aku lihat ya dari keluarga jedar ini ya. Karena itu tadi pengaruhnya adalah dari kiriman seseorang tadi. Tapi si pocinya ini emang hobi main sama anaknya juga. Iya, tapi aku bingung kenapa dia suka hobi joget ya. Aku baru kali ini artinya kayak kegirangan gitu. Mungkin apa aku sih melihatnya kayaknya dia deket banget sama sosok anak yang pertama. Dan aku melihat di sini bahwa anak yang pertama itu hobi banget sama apa ya, kayak musik dance sekali ya. Jadi ketika anak itu menyetel musik dance gitu, kayak dia tuh joget-joget dia ikut-ikut. Makanya itu kalau kita lihat dari videonya, tapi kita nggak ngelihat videonya, cuman dengar berita viralnya ya. Dan aku sih belum tahu secara ininya video YouTube-nya, belum aku setel ya. Cuman yang aku lihat dari sekarang nih, mata aku tuh suka banget begini di joget-joget kayaknya ya, seperti itu. Oke. Nah ini maksudnya ada beberapa jin atau entitas yang memang kan membahayakan anak kecil juga. Aku baru ingat tadi jedar pun punya anak bayi ya, baby ya. Ini mengancam si baby itu juga nggak sih jadinya? Kalau aku lihat iya, tapi aku sendiri ngelihat kayaknya si baby ini kayak ada proteksi ya. Nggak tahu. Cuman kalau aku lihat mereka tuh berusaha mendekat, tapi kayak semacam ada kayak perlindungan ya, aku nggak tahu nih. Tapi kalau anaknya yang pertama itu kayaknya aku tidak melihat itu, karena begitu dekatnya dengan sang poci ini gitu loh. Makanya aku lebih ngelihat si poci ini, makanya aku bilang tadi kenapa kok dia suka joget, karena itu tadi anaknya jedar yang pertama itu hobi banget dengerin musik dance. Kalau untuk si baby sendiri, aku melihat di situ kayak ada aura proteksi ya, kayak semacam siluet kayak putih gitu. Jadi terproteksi ketika dia mau menyentuh anak itu, dia kayak ada listrik, aliran listrik yang dia nggak bisa capai gitu. Makanya ini bawaan atau blessing Kak? Kalau aku lihat mungkin blessing kali ya. Dan juga nggak tahu ya, aku melihat sih kayak bawaan juga dan ada blessing juga. Kak terakhir mungkin kayak itu detik aku. Silent aja. Iya. Jadi ini maksudnya si entitas-entitas ini kan ada 5, cukup banyak ya. Maksudnya gangguan-gangguan yang terjadi bahkan hingga anaknya itu bisa main sama si poci ini sebenarnya menjadi sebuah tanda tanya besar ya. Maksudnya apakah tidak ada kesadaran atau seperti apa, atau mungkin Kak Felin melihatnya ke depannya akan ada tindakan dari jedar sendiri mungkin, atau seperti apa sih Kak Felin? Kalau aku lihat terkait itu pasti ya, kalau untuk tindakan pasti, karena kan yang namanya jangankan poci di luar ya, kita melihat sosok itu aja udah ngeri ya, otomatis secara sadar dia akan lebih memberikan proteksi, karena di situ ada anak bayi ya, terutama pada anak bayinya.
dan anak kecil ya. Mungkin kalau untuk diri dia sendiri cukup dengan doa, tapi aku lihat di sini akan ada upaya proteksi dari Jedal, karena dia secara tidak langsung dengan adanya hadirnya itu, karena selama ini kan mungkin nggak pernah ada tersiar kabar tentang rumah dia yang seperti itu ya, baru-baru ini aja. Mungkin kalau untuk merasakan aura-aura yang tadi seperti aku bilang, panas, emosional ini gitu, terus juga ada yang namanya sering dengar bunyi-bunyi segala macam gitu ya, mungkin itu ada. Tapi yang aku lihat di sini proteksi untuk itu pasti ada. Insya Allah akan ada proteksi kedepannya untuk untuk rumah beliau ya, karena ini kaitannya dengan anak bayi tadi, terutama yang anak bayi itu. Karena kalau udah namanya teror ya, kalau sampai udah ada seperti penampakan seperti itu artinya adalah teror gitu. Tapi Jedal sendiri berarti memang sudah sadar sejak awal ada keanehan di dalam rumahnya Kak Feli. Pada akhirnya dia akan sadar dengan adanya video ini, sadar ya bahwasanya mungkin selama ini dia merasakan hal itu, tapi karena dia deket ibadahnya ya, aku lihat dia juga ibadahnya intens ya, jadi dia berpikiran positive thinking itu tadi ya, dan sampai terjadi akhirnya ada penampakan itu, baru dia menyadari oh berarti selama ini prosesnya kan lama ini ya, aku lihat sih udah 2 tahunan ya, jadi baru sekarang dia menyadari dan mungkin untuk kedepannya akan lebih waspada dia otomatis, karena tadi ya Allah alam ya, artinya ketika seseorang terzolimi otomatis apalagi sudah membahayakan seseorang, pasti ada campur tangan Tuhan di situ untuk memproteksi dan memberitahu gitu kan. Kak Feli, terakhir saran untuk Jedal mungkin menghadapi kondisi ini dan suggest Kak Feli supaya Kak Feli seperti apa? Untuk Jedal, aku akan memberikan sedikit masukan ya, artinya kalau sudah mengetahui hal yang tidak baik ya, itu artinya kan sesuatu pertanda ya, pertanda tidak baik, sebaiknya perbanyak lagi ibadahnya satu, kemudian juga lakukan proteksi terutama untuk dede bayinya ya, dan anak-anak terutama ya, dan itu harus diantisipasi dari sekarang, karena kalau tidak yang namanya teror itu pasti akan terus berlangsung sampai dengan menuju sakit dan kematian. Terima kasih banyak Kak Feli.